Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Sponsor Red Bull menjadi rintangan besar bagi Marc Marquez dan tim resmi Ducati. Marc Marquez mengontari bentrokan antara sponsorship dengan tim pabrikan Ducati. Marc Marquez memiliki teka-teki sponsorship yang harus dipecahkan jika dia ingin bergabung dengan tim resmi Ducati. Marquez harus mengakhiri hubungan dengan sponsor pribadi lama Red Bull untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada tahun 2025. Pasalnya, Ducati disponsori oleh Monster, rival besar Red Bull di pasar minuman energi. Kesepakatan Ducati dan Monster berlaku hingga 2025. Meski masalah Red Bull dan Monster menjadi kendala besar, ada masalah sponsorship lain yang dikabarkan menyulitkan Marquez dan tim resmi Ducati untuk bekerja sama. Hubungan Marquez dengan Samsung menyaingi sponsor utama Ducati, Lenovo. Apalagi Lenovo adalah sponsor utamanya. Allianz yang bekerja sama dengan Marquez bersaing dengan Unipol yang bekerja sama dengan Ducati. Marquez disponsori oleh Oakley, Ducati disponsori oleh kacamata Carrera. Perusahaan bir Estrella Galicia bekerja sama dengan Marquez. Perusahaan anggur dan minuman beralkohol Conta di Castaldi bekerja sama dengan Ducati. Nah, akankah dengan banyaknya sponsor itu Marquez akan mengakhiri hubungannya dengan mereka? Marquez melepaskan kontrak pembalap terbesar di MotoGP di Honda untuk keluar dari pabrikan yang sedang kesulitan itu dan bergabung dengan Gresini Ducati di tahun ini. Dia akan dihadapkan pada keputusan ekonomi lain jika Ducati memintanya untuk mewakili tim pabrikannya di susunan pembalap MotoGP 2025. Marquez mengatakannya di Le Mans tentang kemungkinan meninggalkan Red Bull untuk memfasilitasi perpindahannya ke skuad merah Ducati. Dalam hidup, terkadang Anda harus membuat keputusan yang tidak Anda sukai dan tidak ingin Anda ambil. Kami semua di sini untuk menang, dan untuk mencapainya, kami harus mengupayakan kondisi terbaik setiap saat. Semuanya harus kami pertimbangkan. Jika seorang pembalap mengakhiri kontraknya, dan sebuah pabrik, apapun itu, sangatlah bodoh jika tidak setidaknya berbicara dengan mereka. Anda harus berbicara dengan semua orang, dan secara logis, semuanya harus didiskusikan. Ducati harus memilih antara Marquez, Jorge Martin, dan juga Enea Bastianini untuk kursi 2025 bersama Pecco Bagnaia. Marquez telah menegaskan dalam beberapa pekan terakhir bahwa dia menginginkan mesin berspesifikasi pabrikan musim depan, setelah menguasai GP23-nya di musim ini. Nah, keputusan tersebut diperkirakan akan selesai pada putaran Mugello yang dimulai pada akhir Mei. Nah, kira-kira nih, dengan semua pendapatan yang didapat oleh Marquez dari sponsor, akan ditinggalin nggak demi ke Lenovo Ducati? Tapi kan kalau ke Lenovo, dia dapat sponsor baru ya, walaupun nilainya mungkin nggak sebesar sekarang. Mungkin nggak menurut teman-teman? Berita kedua, ada Marco Bezzecchi yang ke Aprilia. Wow, sebuah kejutan nih. Dia mengakui beberapa detik berpikir tentang meninggalkan VR46 dan selalu mudah untuk membicarakan setelahnya. Marco Bezzecchi mengaku berpikir ulang tentang keputusannya untuk bersama VR46. Pengakuannya datang dengan potensi dibukanya kursi pabrikan di Aprilia atau Yamaha dalam susunan pembalap MotoGP 2025. Bezzecchi belum mampu mengulangi kecemerlangannya tahun lalu yang menjadi terobosan baginya. Kemenangannya di Grand Prix dan perebutan gelar menghasilkan tawaran untuk pergi ke Pramac dengan sepeda motor spesifikasi pabrikan, tetapi dia memilih untuk tetap menggunakan mesin berusia 1 tahun di VR46. Saya akui, saya berubah pikiran. Tetapi saya tidak pernah menyesali pilihan saya dan itu tidak mempengaruhi saya. Selalu mudah untuk berbicara setelahnya. Tapi saya masih yakin dengan keputusan saya. Bezzecchi menyimpan harapan menjadi pembalap pabrikan untuk pertama kalinya. Meskipun rekan timnya tahun lalu Luca Marini meninggalkan VR46 untuk bergabung dengan Repsol Honda, dan meskipun kini dia mendapatkan kompensasi sebagai pembalap pabrikan, dia adalah satu-satunya pembalap MotoGP yang belum mencetak 1 poin pun tahun ini. Saya pikir saya telah berkembang pesat dan saya ingin menjadi pembalap resmi, yang merupakan ambisi semua orang. Tapi saya harus memastikan diri saya sebagai pemain yang cepat dan kompetitif agar layak mendapatkan kesempatan. Dia menegaskan dia bukan pesaing untuk tempat di Ducati bersama Pecco Bagnaia, tapi peluang bisa muncul di Yamaha dan Aprilia. Harapan Yamaha untuk mendapatkan tim satelit bisa menimbulkan goyangan, sementara Alex Espargaro dari Aprilia mungkin akan pensiun. Bezzecchi ditanyai tentang pindahnya ke pabrikan tersebut. Ini tidak pernah terjadi satu arah, tapi menurut saya itu adalah sebuah pilihan yang Anda buat bersama antara pabrikan dan juga pembalap. Seperti halnya pernikahan.
tapi masih terlalu dini untuk membicarakannya. Tahun lalu, Bezzecchi meraih kemenangan kelas utama pertamanya pada timnya di Argentina. Dia melanjutkan performa baiknya untuk mempertahankan gelar hingga cederanya yang diderita saat latihan menyebabkan dia terjatuh. Namun, dia mendapati GP23 lebih sulit dibandingkan GP22. Ini sepeda yang lebih rumit, ban baru, konstruksi baru. Saya beradaptasi cukup cepat saat memasuki tikungan. Sementara di tengah tikungan, saya masih sedikit kesulitan, terutama pada sentuhan pertama throttle. Motornya cenderung mendapat grip lebih banyak dan saya selalu merasa understeer. Tapi kami sedang mengusahakannya, saya yakin. Bezzecchi telah meraih 1 podium dalam 5 putaran musim ini di Jerez. Nah, menurut teman-teman kira-kira siapa yang cocok nih antara Enea Bastian ini, Jorge Martin, Marquez, atau Marco Bezzecchi yang ke Aprilia? Biar balapan makin seru. Menurut teman-teman yang cocok siapa? Coba komen.